Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya Yovanka dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Izinkan pada kesempatan kali ini untuk saya menyampaikan hasil dari penelitian saya dengan judul Motivasi Indonesia bergabung dalam kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian ini, dimulai dari keadaan yang tidak menentu saat ini khususnya dalam dunia perekonomian global serta adanya tuntutan dalam meningkatkan perekonomian negara merupakan suatu kondisi yang sangat memungkinkan untuk munculnya regionalisasi perdagangan dalam perdagangan internasional. Untuk itu dibentuklah sebuah kerangka perdagangan bebas antar 10 negara anggota ASEAN dengan 6 negara mitra yang dinamai dengan Regional Comprehensive Economic Partnership atau yang biasa disingkat dengan RCEP. Pembentukan RCEP ini diharapkan mampu untuk membantu serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul akibat dari tumpang tindih perjanjian bilateral dan regional. Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dan penelitian ini dimulai dari adanya ketidakpastian perekonomian global yang kemudian memberikan dampak signifikan dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan. Adapun strategi yang dilakukan untuk menanggulangi keterpurukan perekonomian global tersebut adalah dengan bergabung dalam sebuah rezim perdagangan yang diharapkan mampu mendukung perdagangan internasional. Begitupun dengan Indonesia yang resmi menandatangani kerjasama perdagangan regional RCEP pada tahun 2020. Dalam pembentukannya, Indonesia memiliki peranan penting. Indonesia merupakan negara yang menggagas kerjasama RCEP serta menjadi pemimpin dalam proses perundingannya. Berdasarkan kondisi ini, Indonesia seharusnya mampu memaksimalkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Namun di sisi lain, bergabungnya Indonesia dalam RCEP justru akan menimbulkan tantangan serta ancaman bagi Indonesia. Kan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian mengapa Indonesia bergabung dalam kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motivasi Indonesia bergabung dalam kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motivasi Indonesia bergabung dalam kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership. Manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan bagi penstudi lainnya terkait dengan topik serupa, khususnya mengenai alasan negara tetap berada dalam suatu kerjasama regional. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis, khususnya dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam ilmu hubungan internasional dengan menggabungkan dengan studi kasus yang ada. Bagi Indonesia, penelitian ini dapat menjadi lesson learned dalam mengevaluasi keberadaan Indonesia dalam RCEP. Untuk mengetahui mengapa Indonesia tetap bergabung dalam kerjasama RCEP, maka penulis akan menganalisis menggunakan konsep objektivitas negara dalam mengikuti perjanjian perdagangan regional yang dikemukakan oleh John Wiley yang tertera pada bagian berikut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, di mana analisis ini digunakan untuk dapat memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, gejala peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat ini berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan berdasarkan rentang waktu dari awal pembentukan RCEP pada tahun 2011 hingga tahun 2020, di mana Indonesia resmi menandatangani RCEP dan bergabung menjadi anggota dalam kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership hingga saat ini. Unit analisis dari penelitian ini adalah Indonesia, unit eksplanasinya adalah RCEP, dan level atau tingkat analisisnya adalah negara. Mengenai pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research yang bersumber dari beberapa jurnal ilmiah, buku, dokumen, artikel, laporan, serta hasil survei dan penelitian-penelitian terdahulu, dan beberapa sumber rujukan lainnya yang berkaitan dengan topik ini sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Untuk teknik analisis data, pada tahapan awal yang akan penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data serta sumber yang dianggap relevan dengan menggunakan strategi analisis data sekunder. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan akan dipilih dengan seksama sesuai dengan sumber-sumber yang berkaitan, sehingga dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti. Proses selanjutnya adalah respon berupa strategi yang muncul dikarenakan oleh perubahan yang ada. Selanjutnya data-data akan dikelompokkan sehingga dapat menggambarkan suatu pola penelitian, dan pola-pola tersebut dianalisis sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara mendetail seluruh hasil, aspek, dan fakta yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Selanjutnya adalah sistematika penulisan pada bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika pembentukan kerjasama RCEP, bab 3 peluang dan tantangan Indonesia dalam RCEP, bab 4 analisis motivasi Indonesia bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, dan bab 5 kesimpulan. Bab 2 dinamika pembentukan kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership. Pada bab ini penulis menjelaskan terkait fenomena serta hal yang mendorong pembentukan RCEP, kemudian penulis akan memaparkan kelas balik kerjasama RCEP berdasarkan keterlibatan Indonesia di dalamnya. Perundingan RCEP telah berlangsung selama lebih dari 7 tahun dan telah melewati sebanyak 28 putaran negosiasi, 13 pertemuan tingkat menteri, dan 3 pertemuan puncak KTT. Selanjutnya, keterlibatan Indonesia dalam RCEP. Indonesia merupakan negara yang terlibat sejak awal pembentukan RCEP yang diluncurkan di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 2012. Pada tahun berikutnya, setelah gagasan untuk pembentukan RCEP ini diterima oleh negara-negara anggota dan agenda untuk merundingkan kerangka kerjasama RCEP akan dimulai yaitu pada tahun 2013. Menteri Perdagangan ASEAN sepakat untuk menunjuk Indonesia sebagai koordinator ASEAN untuk perundingan RCEP. Kesepakatan ini bahkan diperluas oleh 16 menteri negara peserta perundingan dengan menunjuk Indonesia sebagai ketua komite perundingan perdagangan. Selanjutnya masuk kepada bab 3 mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. Pada bab ini membahas terkait kinerja perdagangan Indonesia sebelum dan sesudah bergabung dalam RCEP serta melihat peluang serta tantangan Indonesia dalam kerjasama RCEP. Poin pertama membahas tentang determinasi peluang dan tantangan Indonesia dalam RCEP. Meningkatnya jumlah perdagangan bebas dalam perekonomian internasional akan menghasilkan paradoks di antara beberapa negara mitra, baik bilateral, multilateral, maupun regional. Sehingga hal tersebut akan memberikan juga kompleksitas lain bagi kawasan Asia Pasifik seperti trade diversion dan noodle bowl effect atau efek mangkok mie yang merupakan suatu fenomena yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi berupa kerumitan yang terjadi akibat dari munculnya setelah adanya penerapan ketentuan asal barang domestik dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antar negara. Efek ini juga merupakan dampak dari kebijakan perdagangan yang diskriminatif yang dilakukan demi mencapai kepentingan pihak-pihak tertentu. RCEP dirancang untuk memberikan manfaat bagi negara anggotanya, akan tetapi tidak semua negara melihat adanya peluang untuk memperoleh manfaat dari kerjasama tersebut. Begitupun dengan Indonesia, bergabungnya Indonesia dalam kerjasama RCEP akan menghadirkan peluang serta tantangan tersendiri bagi negaranya. Saat ini Indonesia telah banyak mengikuti kerjasama internasional. Bergabungnya Indonesia dalam kerjasama RCEP tidak menghilangkan perjanjian perdagangan lainnya. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dalam setiap kerjasama, maka Indonesia harus penuh dengan kehati-hatian. Selanjutnya masuk kepada bab 4, yaitu analisis motivasi Indonesia tetap bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Pada bab ini, penulis menganalisis faktor-faktor yang memotivasi Indonesia tetap bergabung dalam kerjasama RCEP dengan menggunakan kerangka konsep objektivitas negara dalam mengikuti perjanjian perdagangan regional yang dikemukakan oleh John Wiley. Bab 5 masuk kepada kesimpulan, di mana RCEP pertama kali digagas oleh Indonesia dan dalam kepemimpinannya di ASEAN. Kerjasama ini diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan India. Inisiatif ini muncul sebagai respon ASEAN terhadap dinamika perekonomian global yang tidak menentu dan membantu negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan penurunan ekonomi global dan penurunan permintaan pasar global dengan mempercepat integrasi regional. Berdasarkan penyajian data dan analisa, penulis menyimpulkan motivasi Indonesia tetap bergabung dalam kerjasama RCEP dengan menggunakan kerangka konsep dari John Wiley dapat dilihat dari 6 faktor. Pertama, bergabungnya Indonesia dalam RCEP untuk menguntungkan Indonesia dalam berbagai bidang, diantaranya dengan RCEP pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Selanjutnya, membuat Indonesia tetap berada dalam kerjasama RCEP adalah untuk dapat memperkuat Indonesia dalam kebijakan domestiknya. Bagi Indonesia, dengan tetap bergabung dengan RCEP, Indonesia dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh negara anggota RCEP yang berada dalam kawasan Asia Pasifik, yang secara geografis merupakan kawasan yang strategis. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP adalah untuk mendapatkan jaminan dalam akses dagang. Hal ini didukung oleh adanya kesepakatan yang telah diatur dalam RCEP yang memberikan jaminan dagang kepada seluruh negara anggota. Salah satunya adalah jaminan akses dagang tersebut dalam kesepakatan
pengurangan hambatan tarif. Bagi Indonesia, hal ini dapat menunjang perekonomian ekspor impor Indonesia dalam kawasan karena biaya tarif yang rendah. Hal ini dapat dimanfaatkan Indonesia dalam kemudahan dan pemberian jaminan dalam akses dagang dan membantu Indonesia dalam meregionalisasi rantai penyedia fasilitas untuk perdagangan global. Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan Indonesia tetap berada dalam kerjasama RCEP adalah keterhubungan yang strategis, karena bagi Indonesia RCEP akan dapat mendukung keamanan dan perdamaian di antara negara anggota. Selanjutnya masuk kepada saran. Berdasarkan hasil dari penelitian terkait motivasi Indonesia bergabung dalam kerjasama RCEP, maka penulis berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tambahan serta dapat menjelaskan terkait motivasi Indonesia bergabung dalam kerjasama RCEP. Selain itu, penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar dapat memaksimalkan keuntungan Indonesia dalam kerangka kerjasama RCEP dengan menggunakan strategi tertentu, khususnya dalam upaya peningkatan daya saing Indonesia. Dengan hal itu, Indonesia dapat meminimalisir dampak buruk dari pasar bebas. Untuk mahasiswa ilmu hubungan internasional, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan topik serupa, dan penelitian ini juga bisa dilanjutkan nantinya untuk melihat bagaimana kinerja Indonesia pasca RCEP mulai diberlakukan. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktunya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.